Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran matematika wajib semester genap ini. Masih bersama saya Ibu Laila Mufiroh. Ya, untuk semester genap ini nanti kalian akan mempelajari 4 KD atau 4 bab, yaitu yang pertama bab limit fungsi aljabar, yang kedua adalah turunan fungsi aljabar. Berikutnya menganalisis keberkaitan turunan fungsi dan mendeskripsikan integral tak tentu. Untuk bab yang pertama di semester genap ini yaitu limit fungsi. Kalian bisa perhatikan limit fungsi yaitu pengertian limitnya. Konsep limit seringkali digunakan dalam bidang non-matematis, misalnya dikatakan produksi maksimum dari suatu mesin. Secara teoritis, ungkapan itu sebetulnya merupakan limit untuk pencapaian hasil yang pada praktiknya tidak pernah tercapai, tetapi dapat didekati sedekat-dekatnya. Limit dapat dituliskan sebagai limit X mendekati A untuk Fx sama dengan L. Nah, itu tadi yaitu definisi dan notasinya. Notasi limit sekali lagi yaitu limit X mendekati A untuk Fx sama dengan L. Berikutnya yang akan kalian pelajari adalah teorema limit. Ada 6 teorema. Yang pertama yaitu teorema pertama, jika A dan K adalah konstanta, maka limit X mendekati A untuk K sama dengan K. Berikutnya teorema yang kedua, jika A adalah suatu konstanta dan F adalah suatu fungsi dari X, maka limit X mendekati A untuk Fx sama dengan Fa. Artinya, nilai limit diperoleh dengan mensubstitusi X sama dengan A ke Fx. Berarti nanti kita masukkan A-nya ke fungsi Fx-nya, sehingga kita peroleh Fa. Berikutnya teorema yang ketiga. Jika F dan G fungsi-fungsi dari X dan A adalah konstanta, maka limit X mendekati A untuk Fx ditambah atau dikurangi Gx akan sama dengan limit X mendekati A untuk Fx ditambah atau dikurang limit X mendekati A untuk Gx. Ya, berarti operasinya penjumlahan atau pengurangan nanti bisa kita tentukan dulu masing-masing limitnya baru dijumlahkan atau dikurangkan. Untuk yang pertama, teorema yang keempat. Kalau tadi yang teorema yang ketiga adalah operasi penjumlah dan pengurangan, sekarang teorema yang keempat yaitu operasi perkalian. Kita perhatikan, jika F dan G fungsi-fungsi dari X dan A konstanta, maka limit X mendekati A untuk Fx kali Gx sama dengan limit X mendekati A untuk Fx dikali limit X mendekati A untuk Gx. Berarti masing-masing fungsinya atau limit fungsinya kita tentukan dulu nilainya, baru kita kalikan. Berikutnya teorema yang kelima. Jika F dan G fungsi-fungsi dari X dan A adalah konstanta, limit X mendekati A untuk Fx per Gx, maka akan sama dengan limit X mendekati A untuk Fx dibagi limit X mendekati A untuk Gx. Berarti kita tentukan dulu masing-masing limitnya. Sebagai tambahan, diperhatikan untuk poin A, Fa sama dengan 0 per C. Jika kita masukkan nilai A dan kita dapatkan Fa-nya adalah 0 per C, maka bagaimana? Limit X mendekati A untuk Fx akan kita dapatkan Fa, sedangkan Fa-nya adalah 0 per C, maka nilainya adalah 0. Yang B, Fa sama dengan C per 0, maka limit X mendekati A untuk Fx sama dengan Fa, sedangkan nilai Fa-nya adalah C per 0. C per 0 berapa? Tak terdefinisi atau tak terhingga. Yang ketiga, Fa sama dengan 0 per 0, maka limit X mendekati A untuk Fx sama dengan Fa. Fa-nya tadi adalah 0 per 0. Nah, ketika nanti kita substitusikan nilai limit mendekati konstantanya dan kita dapatkan 0 per 0, maka itu merupakan bukan penyelesaian. Berarti itu bukan jawabannya dan nanti kita cari dengan alternatif penyelesaian yang lain. Berikutnya teorema yang keenam. Teorema yang keenam, jika F adalah fungsi dari X dan A konstanta, maka limit X mendekati A untuk Fx
pangkat n, maka akan kita dapatkan limit x mendekati a untuk fx, kita pangkatkan n. Berarti kita tentukan nilai limitnya dulu, baru kita pangkatkan. Nah, sebagai contoh, ini sudah saya berikan contoh urut sesuai dengan teorema masing-masing ya. Contoh, tentukan nilai dari limit berikut. Yang pertama, limit x mendekati 2 untuk 7. Nah, nomor 1 berarti kita gunakan teorema yang pertama, yaitu, nah kita lihat teorema yang pertama tadi apa? Limit x mendekati a untuk k sama dengan k. Nah, ketika fungsinya adalah berupa konstanta, maka nilainya adalah konstanta tersebut. Nah, diperhatikan limit x mendekati 2 untuk 7, nah, maka nilainya adalah 7. Misalkan saya punya limit x mendekati 2 untuk 100, maka nilainya juga 100. Kalau saya punya limit x mendekati 10 untuk 2, maka nilainya adalah 2. Ya. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua nanti kita merujuk pada teorema yang kedua. Dilihat. Nomor 2 yaitu limit x mendekati 3 untuk 2x ditambah 5. Tadi teorema yang kedua apa? Teorema yang kedua adalah limit x mendekati a untuk fx sama dengan fa. Caranya bagaimana? Tinggal kita substitusikan nilai a ke fungsinya tersebut. Sekarang kita lihat. Limit x mendekati 3 untuk 2x tambah 5, yaitu nilai a-nya adalah 3, sedangkan fungsinya adalah 2x ditambah 5. Maka nilai 3 langsung kita substitusikan atau kita ganti sebagai pengganti x-nya ya. 2x plus 5, 2x ditambah 5, 2 kali x-nya kita ganti 3 ditambah 5, 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 5 sama dengan 11 ya, cukup jelas ya. Berikutnya nomor 3, limit x mendekati 1 untuk 8 dikurangi x dikurangi dalam kurung x ditambah 1. Berarti berlaku yaitu teorema yang ketiga, ketika ada operasi penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, maka caranya adalah kita tentukan nilai limitnya masing-masing terlebih dahulu, baru nanti kita tambahkan atau kita kurangkan. Kita perhatikan, limit x mendekati 1 untuk 8 dikurangi x dikurangi dalam kurung x ditambah 1, maka masing-masing kita tentukan nilai limitnya. Limit x mendekati 1 untuk 8 dikurangi x dikurangi limit x mendekati 1 untuk x ditambah 1. Limit x mendekati 1 untuk 8 dikurangi x, langsung kita ganti nilai x-nya, yaitu kita substitusikan 1. 8 dikurangi x-nya kita ubah 1, dikurangi dalam kurung x-nya 1 ditambah 1. 8 dikurangi 1 itu 7, dikurangi dalam kurung 1 tambah 1 adalah 2. Maka nanti kita dapatkan 7 dikurangi 2 yaitu 5. Maka hasilnya adalah 5. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu operasi perkalian ya. Limit x mendekati 5 untuk x kuadrat ditambah 1 dikali 6 dikurangi 2x, maka caranya adalah kita lihat masing-masing fungsi kita tentukan limitnya terlebih dahulu baru kita kalikan. Maka menjadi limit x mendekati 5 untuk x kuadrat plus 1 dikali limit x mendekati 5 untuk 6 dikurangi 2x. Nilai x kuadrat x-nya kita ganti 5, yaitu menjadi 5 kuadrat ditambah 1 kali dalam kurung 6 dikurangi 2 kali x-nya kita ganti jadi 5. Maka menjadi 5 kuadrat 25 tambah 1 dikali dalam kurung 6 dikurangi 2 kali 5 adalah 10. Maka menjadi 25 tambah 1 itu 26 dikali 6 dikurangi 10 yaitu negatif 4. 26 dikali negatif 4 yaitu negatif 104. Cukup jelas ya. Berarti masing-masing kita tentukan nilai limitnya dahulu, baru kita operasikan, baik itu operasi penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini berarti sesuai dengan teorema yang kelima. Nomor 5a, limit x mendekati negatif 4 untuk 3x ditambah 4 per x dikurangi 4. Masing-masing kita tentukan nilai limitnya terlebih dahulu, baru kita bagi ya. Limit x mendekati negatif 4 untuk 3x ditambah 4 dibagi limit x mendekati negatif 4 untuk x dikurangi 4. 3x tambah 4, maka x-nya kita ganti negatif 4 menjadi 3 kali dalam kurung negatif 4 tambah 4 bagi x-nya kita substitusikan yaitu negatif 4 dikurangi 4. 3 dikali negatif 4 negatif 12 ditambah 4 dibagi negatif 4 dikurangi 4. Negatif 12 ditambah 4 itu negatif 8. Negatif 8 dibagi negatif 8 hasilnya adalah 1.
berikutnya. Kita lanjut ke 5B ya. Nomor 5B kita perhatikan. 5B yaitu limit X mendekati 4 untuk negatif 2X plus 8 per X tambah 2. Masing-masing kita tentukan limitnya ya. Negatif 2 kali dalam kurung 4 ditambah 8 per X tambah 2 ya. X nya kita ganti 4 ditambah 2. Negatif 2 kali 4 menjadi negatif 8. Negatif 8 tambah 8 itu 0. 0 per 4 tambah 2, 0 per 6. 0 per 6 hasilnya adalah 0. Berikutnya nomor 5C. Nomor 5C kita perhatikan limit X mendekati negatif 2 untuk negatif 2X ditambah 8 per X ditambah 2. Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita tentukan dulu nilai limitnya, yaitu limit X mendekati negatif 2 untuk negatif 2X ditambah 8 dibagi limit X mendekati negatif 2 untuk X ditambah 2 ya. Kita masukkan nilai X nya yaitu negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 8 per negatif 2 ditambah 2. Negatif 2 dikali negatif 2 yaitu 4. 4 tambah 8 per negatif 2 tambah 2 yaitu 0. 4 tambah 8 12. 12 per 0 ya. Ketika bilangan dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tak terdefinisi atau tak terhingga. Berikutnya soal nomor 6 yaitu limit X mendekati 2 untuk 4X plus 1 dipangkatkan 3. Maka caranya adalah kita tentukan nilai limit dari fungsi tersebut baru kita pangkatkan. Maka menjadi limit X mendekati 2 untuk 4X plus 1 dipangkatkan 3. Maka menjadi 4 kali X nya kita ubah jadi 2 ditambah 1. Semuanya itu dipangkatkan 3. 4 kali 2 8, 8 ditambah 1, kesemuanya dipangkatkan 3, maka menjadi 9 pangkat 3 yaitu 729. Nah, cukup jelas ya. Nah, untuk teoremanya sudah, contoh-contohnya juga sudah. Sekarang ya, kalian lanjutkan dengan penugasan. Untuk pertemuan berikutnya kita masih sama, yaitu dengan limit tapi dengan cara yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.